Akumulasi latihan singkat selama sepanjang hari sama efektifnya dengan satu sesi panjang yang kontinu. Gak usah percaya kata-kata aku, percaya aja sama sains. Kalau kamu nyari cara buat menyisipkan latihan dalam kegiatan sehari-hari, tapi kesulitan menemukan waktu khusus 30-45 menit, mending kalian lakukan olahraga atau latihan singkat. Sesi yang lebih singkat ini menggantikan satu sesi latihan yang lebih lama dengan memecah rutinitas yang kontinu menjadi beberapa sesi yang lebih kecil. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah beberapa sesi latihan singkat sama bermanfaatnya dengan satu sesi tunggal? Dan jawabannya adalah ya. Studi menunjukkan bahwa kamu tidak perlu melakukan semua latihan sekaligus agar dapat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Bergerak sepanjang hari sama efektifnya. Menurut CDC dan pedoman aktivitas fisik untuk orang Amerika, orang dewasa harus mencapai setidaknya 150 menit latihan aerobik intensitas sedang atau 75 menit latihan aerobik intensitas tinggi setiap minggu. CDC juga menekankan pentingnya latihan kekuatan setidaknya 2 hari per minggu. Sesi-sesi ini harus berfokus pada latihan seluruh tubuh yang mengincar kelompok otot utama. Buat memenuhi pedoman ini, banyak orang mengikuti rutinitas kebugaran yang mencakup satu sesi latihan yang lama per hari. Namun, kamu juga dapat memecah satu sesi lama menjadi beberapa sesi latihan singkat buat mencapai manfaat yang sama dan memenuhi jumlah menit yang direkomendasikan. Menurut John Gallucci, CEO Jaguar Physical Therapy, manfaat dari sesi latihan yang lebih pendek dan dipecah adalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam jadwal harian kamu dan memungkinkan kamu buat memprioritaskan kesehatan kamu sambil menjalani tugas keluarga, pekerjaan, dan pertemanan. Dengan kata lain, melakukan latihan dalam sesi kecil sepanjang hari dapat membuat lebih mudah buat mengikuti program latihan dan merasakan banyak manfaat dari latihan rutin. Ada 8 manfaat utama dari latihan terakumulasi. 1. Meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa mengakumulasikan latihan dalam sesi singkat dengan setidaknya 10 menit aktivitas selama sepanjang hari menghasilkan efek yang serupa pada berbagai hasil terkait kesehatan dibandingkan dengan melakukan latihan yang sama dalam satu sesi berkelanjutan. Satu tinjauan dari 19 penelitian yang melibatkan 1080 partisipan tidak menemukan perbedaan antara latihan terakumulasi dan latihan berkelanjutan terkait tekanan darah atau hasil kardiorespirasi. Selain itu, para peneliti mencatat manfaat yang serupa buat lemak darah, insulin, dan kadar glukosa antara kedua kelompok tersebut. Secara keseluruhan, mereka menyimpulkan bahwa orang dewasa kemungkinan akan mengalami manfaat kesehatan yang serupa dari mengumpulkan periode aktivitas yang lebih pendek sepanjang hari, seperti yang akan mereka dapatkan dengan melakukan satu sesi latihan tunggal. Kedua, lebih mudah dimasukkan dalam rutinitas harian. Glenn Gesser, PhD, Profesor Fisiologi Olahraga di Arizona State University, mengatakan alasan utama orang tidak berolahraga secara teratur adalah karena mereka merasa tidak punya waktu. Itu karena kebanyakan orang berpikir olahraga membutuhkan banyak usaha, waktu, dan perubahan pakaian. Latihan singkat sepanjang hari mungkin menarik bagi orang-orang yang tidak punya waktu atau keinginan untuk melakukan satu sesi olahraga panjang. Itu katanya. Tentu saja dalam bahasa Inggris ya, aku translatein. Menurut Gesser, latihan singkat bisa terdiri dari 5-10 menit berjalan atau latihan beban yang tidak memerlukan pergantian pakaian. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengakumulasikan aktivitas fisik sepanjang hari sama efektifnya buat meningkatkan kesehatan dan kebugaran seperti melakukan satu sesi latihan panjang, asalkan total waktu yang diberikan sama. Ketiga, bikin lebih kecanduan olahraga. Konsisten pada program latihan dari waktu ke waktu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan motivasi yang besar. Sayangnya, banyak orang berhenti berolahraga sebelum mereka bisa dapat manfaat dari olahraga tersebut. Kabar baiknya adalah, sesi-sesi singkat sepanjang hari dapat membuat kamu lebih mudah buat tetap berpegang pada rutinitas tersebut. Sebuah penelitian lama menemukan bahwa beberapa sesi aktivitas singkat sekitar 10 menit masing-masing setidaknya sama efektifnya dalam memfasilitasi kecanduan pada olahraga dan penurunan berat badan seperti satu sesi panjang. Keempat, meningkatkan kesehatan otak dan mood. Latihan dalam durasi yang lebih pendek menghemat waktu orang, memungkinkan orang
buat menggabungkan beberapa sesi olahraga dalam satu hari dan mendapatkan manfaat neurologis, fisik, dan psikologis jangka pendek dari olahraga, kata Ryan Glatt, psikometris, personal trainer, dan pelatih kesehatan otak untuk Pacific Neuroscience Institute. Bahkan Glatt mengatakan melakukan satu sesi olahraga sependek 3-5 menit sepanjang hari sudah dapat memberikan manfaat sementara bagi otak dan mood. Sebuah penelitian menemukan bahwa partisipan yang melakukan sesi berjalan cepat dan meditasi selama 10 menit doang itu mengalami peningkatan suasana hati dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak aktif. Kelima, dapat membantu menurunkan tekanan darah. Gesser dan rekan-rekannya melakukan sebuah penelitian kecil untuk membandingkan efek sesi latihan aerobik singkat dan latihan berkelanjutan terhadap tekanan darah ambulatori selama 24 jam. Mereka menemukan bahwa melakukan 3 kali berjalan selama 10 menit sepanjang hari, pagi, siang, sore, dapat menurunkan tekanan darah lebih banyak daripada melakukan satu sesi berjalan selama 30 menit pada individu dengan tekanan darah prehipertensi. Keenam, memudahkan latihan pada intensitas yang lebih tinggi. Mencapai intensitas tinggi dengan periode lama bukanlah hal yang mudah. Itulah mengapa sesi latihan yang lebih pendek menarik bagi penggemar kebugaran di semua tingkatan. Mengurangi waktu memungkinkan kamu buat berolahraga pada intensitas yang tidak mudah atau nyaman dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketujuh, mengurangi stres saat berolahraga. Memasukkan latihan singkat ke dalam hari kamu dapat mengurangi respon stres atau ketakutan yang beberapa orang miliki terhadap olahraga, kata Gallucci. Ketika melihat kebugaran dari perspektif ini, latihan yang dipersingkat hanya menjadi bagian dari hari kamu, bukan sesi yang menimbulkan stres di gym. Kedelapan, dapat membantu mencapai tujuan kebugaran kamu. Menurut Christine Ogbonna, seorang fisioterapis di Providence St. John's Performance Therapy Center, latihan singkat membantu orang sibuk mencapai tujuan kebugaran mereka. Latihan yang lebih pendek memungkinkan orang dengan jadwal yang padat buat fokus pada apa yang bisa mereka lakukan dalam sesi kecil sepanjang hari tanpa merasa terbebani dengan waktu yang lama buat olahraga. Begitu katanya. Selain itu, latihan singkat mudah dijadwalkan dan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Dan ini memungkinkan latihan yang lebih fokus, intensif, dan dieksekusi, terutama kalau kamu mudah terdistrak. Tidak ada kekurangan dalam hal manfaat kesehatan, kata Gesser. Tapi, Gallucci mengatakan kekurangan utamanya adalah bahwa kamu harus melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah setiap sesi latihan sepanjang hari buat mencegah cedera. Selain itu, katanya, membangun daya tahan kamu mungkin sulit seiring berjalannya waktu karena batasan waktu dalam durasi latihan. Belum jelas apakah beberapa sesi latihan singkat membakar cukup kalori buat memiliki dampak signifikan pada penurunan berat badan. Tapi, kita tahu bahwa latihan interval intensitas tinggi membakar lebih banyak kalori dibandingkan dengan latihan yang berkelanjutan dan stabil. Selain itu, beberapa penelitian lama menunjukkan bahwa bahkan latihan interval intensitas tinggi lebih baik buat penurunan lemak. Satu penelitian kecil yang sangat baru membandingkan interval Tabata yang dilakukan secara berturut-turut dengan interval yang dilakukan secara tidak teratur. Peneliti menemukan bahwa efek pada komposisi tubuh, laju metabolisme istirahat, dan kebugaran kardiovaskular kurang lebih sama. Terlepas dari kalori yang terbakar, bagi banyak orang yang menghindari olahraga karena keterbatasan waktu, sesi singkat lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Faktanya, kata Gesser, itu akan menjaga kamu sehat dan hidup lebih lama. Mungkin lebih baik fokus pada tujuan akhir dan ingatlah bahwa menjadikan kebugaran sebagai kebiasaan gaya hidup adalah pendekatan terbaik. Bagaimanapun kamu melakukannya. Kalau kamu siap buat mencoba latihan singkat tapi tidak yakin bagaimana cara melakukannya, berikut beberapa saran aku buat menciptakan keseimbangan latihan kekuatan, kardio, mobilitas sepanjang hari. Pertama, rencanakan terlebih dahulu. Menurut Ogbonna, cara terbaik buat menciptakan keseimbangan latihan kekuatan, kardio, dan mobilitas sepanjang hari adalah dengan merencanakannya. Cari metode latihan yang kamu nikmati sepenuhnya dan akan menjadi penyejuk bagi kamu pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari. Kemudian aturlah ruang kantor, rumah, bahkan mobil kamu buat mengakomodasi latihan yang perlu kamu lakukan. Gitu katanya.
Kedua, jadwalkan latihan kamu. Glad mengatakan bahwa jadwal latihan singkat ini atau yang ia sebut snack gerakan dapat membantu kalau kamu menjadwalkannya sepanjang hari atau melakukannya saat kamu memiliki waktu. Bagi beberapa orang, mengatur pengingat di kalender bisa membantu, sehingga kamu akan diingatkan ketika sudah waktunya buat bergerak. Ketiga, variasikan jenis latihan. Kalau kamu memecah latihan kamu menjadi beberapa sesi pendek, cobalah fokus pada bagian tubuh yang berbeda dan jenis latihan yang berbeda setiap sesinya, kata Gallucci. Misalnya, latihan pertama bisa difokuskan pada core dan cardio. Sesi kedua dapat difokuskan pada lengan dan kekuatan, dan yang ketiga dapat difokuskan pada punggung dan fleksibilitas. Mungkin terasa tidak banyak saat kamu melakukannya, namun latihan kecil ini akan terbukti efektif seiring waktu. Begitu katanya. Keempat, pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau kamu sudah berolahraga dan ingin mencoba latihan singkat, pecah latihan standar 30-45 menit menjadi 2-3 sesi singkat. Misalnya, daripada melakukan sesi kardio dan latihan kekuatan selama 30-45 menit setelah bekerja, lakukan jalan kaki selama 15 menit di pagi hari, lakukan sesi yoga ringan atau peregangan selama 15 menit saat istirahat makan siang, dan kemudian latihan HIIT High Intensity Interval Training selama 15 menit setelah bekerja. Kamu juga dapat memecah sesi 30 menit menjadi 10 aktivitas singkat selama 3 menit sepanjang hari. Ini adalah cara yang bagus buat meningkatkan gerakan dengan cara apapun yang kamu bisa. Misal lagi, lakukan 3 menit squat sambil nemenin anak kamu bermain di taman, atau simpan set dumbbell di bawah meja dan lakukan 3 set dari satu latihan satu persatu. Kelima, ikuti format. Buat mendapatkan manfaat kardiovaskular dan kekuatan, Ogbonna merekomendasikan melakukan latihan dalam gaya Tabata atau HIIT. Formatnya adalah: pertama, pilih 5 gerakan, terus 2 menit setiap gerakan dengan rasio set istirahat itu 1:1, jadi 30 detik aktif, 30 detik lagi istirahat, tergantung pada tingkat kebugaran kamu. Rasio set istirahat itu dapat diubah. Buat meningkatkan mobilitas dan kekuatan, Ogbonna menyarankan kamu buat menantang diri sendiri dengan beban yang lebih berat, dengan fokus pada form yang benar, karena latihan dilakukan dalam durasi yang lebih singkat. Kalau kamu masih kesulitan menemukan waktu 10 menit, pertimbangkan latihan singkat yang lebih pendek. Format yang bisa diikuti buat sesi latihan yang lebih singkat adalah: pertama, pilih 2-3 gerakan seperti bicep curl, shoulder press, bodyweight squat, calf raises, lunge, atau plank. 2. Atur timer kamu selama 3 menit dan lakukan 30 detik satu gerakan, diikuti oleh 30 detik gerakan lainnya. Terus bergantian hingga 3 menit selesai. Kalau kamu memiliki beberapa menit tapi tidak yakin apa yang harus dilakukan, aku ada beberapa ide latihan yang sangat singkat yang bisa kamu lakukan saat kamu menelepon di sekitar rumah, saat istirahat kerja, atau lagi nganter main anak kamu. Kamu dapat memilih beberapa ide ini atau menambahkan gerakan kamu sendiri. Tujuannya adalah bergerak selama 3 menit 10 kali sehari. Oke, pertama, kalau kamu memiliki tangga di rumah, lakukan double step up selama 30 detik setiap kali kamu melewati tangga. Catat jumlah set yang kamu selesaikan dalam sehari. Gak ada tangga, gak masalah. Lakukan lunge selama 30 detik setiap kali setelah pergi ke kamar mandi, saat nunggu masak, atau ketika kamu bangun dari posisi duduk. Oke, ketika di tempat kerja, lakukan squat selama 30 detik setelah naik tangga. Saat meeting online atau istirahat, atur timer kamu selama 3 menit dan lakukan squat selama 30 detik dan calf raises selama 30 detik secara bergantian. Di taman atau ketika kamu nyari angin, atur timer kamu selama 3 menit dan lakukan secara bergantian incline push up pada bangku atau apapun selama 30 detik. Diikuti oleh high knee selama 30 detik. Atau coba lunge walk selama 2-3 menit. Kelima, simpan set dumbbell di bawah meja kamu di tempat kerja atau belajar. Saat menelpon atau istirahat, lakukan bicep curl selama 30 detik dan shoulder press selama 30 detik. Kalau kamu punya kursi yang kokoh, tambahkan tricep dip selama 30 detik. Tujuan totalnya adalah 3-5 menit. Ini beberapa ide workout singkat lain buat kalian.
Kalau kamu pengen lebih banyak ide workout, lihat aja di channel YouTube aku. Di situ ada banyak workout yang bisa kamu pakai sesuai tujuan kamu. Dari mulai yang 30 menit, 15 menit, 10 menit, sampai 5 menit doang. Cek aja ya, itu udah lengkap. Jadi guys, nyari waktu buat berolahraga bisa jauh lebih mudah saat kamu memecah satu sesi yang lebih lama menjadi latihan dalam potongan-potongan kecil. Melakukan gerakan dalam waktu singkat beberapa kali sehari memungkinkan kamu buat mengumpulkan waktu yang dibutuhkan buat memenuhi pedoman aktivitas fisik minimum CDC. Selain itu, latihan singkat dapat memberikan manfaat yang sama seperti saat kamu melakukan satu sesi yang lebih lama. Kita semua sibuk dan tahu bahwa menyisihkan olahraga itu penting. Yakinin aja bahwa setiap waktu yang kamu habiskan buat bergerak akan berdampak positif, dan kamu akan mendapatkan manfaat dari olahraga bahkan saat kamu melakukannya sedikit demi sedikit. Siapa tahu kamu mungkin bisa mengembangkan kebiasaan olahraga dalam waktu singkat karena metode ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi dan tips yang telah aku bagikan dapat bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap mendapatkan konten-konten seru lainnya seputar kesehatan dan workout. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, stay active. Peace out.